Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Jagat media sosial baru-baru ini benar-benar diguncang oleh sebuah drama perang terbuka yang sangat panas. Dua klub raksasa Spanyol, Atletico Madrid dan Barcelona, terlibat perseteruan frontal yang membuat netizen geleng-geleng kepala. Semua ini bermula dari sebuah isu transfer panas yang diklaim sebagai berita bohong oleh pihak Los Rojiblancos. Bayangkan saja, muncul kabar yang mengklaim bahwa Barcelona siap merogoh kocek hingga 100 juta euro demi menebus striker andalan milik Atletico yang bernama Julian Alvarez. Manajemen Atletico Madrid yang gerah dengan rumor ini, mereka lantas langsung meledak. Atletico Madrid tidak tinggal diam dan menganggap rumor ini sebagai bentuk black campaign yang terstruktur yang sengaja ditiupkan oleh kubu Catalunya untuk merusak fokus rencana Atletico. Tetapi menariknya, Atletico tidak membalas dengan surat somasi kaku. Mereka justru membalasnya dengan sebuah sindiran super jenaka di aplikasi X atau Twitter. Dengan nada sarkas, media sosial Atletico Madrid memposting bahwa mereka juga telah melayangkan tawaran resmi untuk dua wonderkid terbaik milik Barcelona, yaitu Lamine Yamal dan Pedri, hanya dengan mahar seharga tiket konser Bad Bunny. Sebuah tamparan satir yang sangat telak, yang juga menegaskan satu hal, bahwa hubungan diplomasi kedua klub ini telah resmi hancur. Namun, tahukah teman-teman, di balik tawa, sarkas, dan tensi tinggi di tanah Matador ini, ada sebuah efek domino yang luar biasa yang sedang bergerak liar. Efek domino yang siap menghantam klub dari Premier League yaitu Chelsea. Akibat dari meretaknya hubungan ATM dan Barca, maka besar kemungkinan Blaugrana terancam gagal total mendapatkan Julian Alvarez. Dan kini direktur olahraga mereka yang bernama Deco dilaporkan langsung mengalihkan radar transfernya ke London Barat. Nama selanjutnya yang diburu Barcelona tidak main-main, melainkan ia adalah mesin gol utama Chelsea yang bernama Joao Pedro. Bagaimana skenario gila ini bisa terjadi? Mari kita bedah secara mendalam. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus melihat realitas di atas kertas terlebih dahulu. Mengapa perang media sosial ini menjadi akhir dari mimpi Barcelona melihat Julian Alvarez mengenakan jersey Blaugrana pada musim depan? Jawabannya adalah karena ego klub dan blokade negosiasi. Atletico Madrid bukanlah klub kecil yang bisa diintimidasi dengan perang psikologis melalui media. Dengan adanya friksi terbuka ini, maka manajemen Atletico dipastikan akan menutup rapat-rapat pintu negosiasi dengan pihak Barcelona. Sangat kecil kemungkinan, bahkan hampir mustahil bagi Atletico Madrid untuk melepas aset berharga mereka ke rival domestik dalam waktu dekat ini setelah dihina secara terbuka. Julian Alvarez yang awalnya diproyeksikan sebagai suksesor jangka panjang di lini depan Barcelona, kini resmi menjadi target yang tidak tersentuh. Bahkan pihak Atletico telah mengatakan bahwa rilis klaus Julian Alvarez adalah 500 juta euro atau setara dengan 10 triliun rupiah. Dari sisi Barcelona, mereka tentu tidak punya waktu untuk meratapi keadaan. Barcelona harus bergerak cepat mencari opsi striker kedua dalam daftar belanjaan mereka ketika bursa transfer resmi dibuka. Pertanyaan besarnya adalah mengapa dari sekian banyak striker di Eropa, Barcelona justru mengarahkan bidikan mereka
secara spesifik kepada ujung tombak Chelsea yang bernama Joao Pedro? Jawabannya sangat simpel, yaitu karena murni kualitas dan efisiensi di depan gawang. Di musim ini, Joao Pedro tampil luar biasa mengerikan dengan sukses menggelontorkan total 20 gol di semua kompetisi bersama The Blues. Dan catat baik-baik, 20 gol tersebut dicetak murni dari situasi open play tanpa satupun melalui titik penalti. Ini adalah statistik yang luar biasa langka bagi seorang striker modern di liga paling kompetitif di dunia, yaitu Premier League. Angka ini membuktikan bahwa Joao Pedro adalah seorang finisher berdarah dingin yang sangat tajam dalam situasi permainan terbuka. Dia memiliki penempatan posisi yang cerdas, akselerasi yang menakutkan, serta penyelesaian akhir yang klinis dari berbagai sudut gawang. Profil penyerang dinamis seperti inilah yang sangat amat dirindukan oleh publik MU setelah kepergian Robert Lewandowski pada akhir musim nanti. Barcelona butuh predator kotak penalti yang mandiri, dan Joao Pedro adalah jawaban konkret atas kebutuhan taktis tersebut. Melihat kegagalan mendatangkan Julian Alvarez, direktur olahraga Barcelona yang bernama Deco, mantan pemain Chelsea ini, langsung mencium adanya celah besar yang bisa dimanfaatkan dari situasi internal Chelsea saat ini. Celah inilah yang akan digunakan oleh Barcelona untuk merayu Joao Pedro agar bersedia meninggalkan Stamford Bridge. Faktor krusial itu adalah kompetisi Eropa. Seperti yang kita ketahui bersama, di musim depan Chelsea dipastikan harus absen total dari panggung megah kompetisi antar klub Eropa akibat performa yang tidak konsisten di Premier League. Bagi pemain kelas dunia dengan ambisi besar seperti Joao Pedro, bermain di Liga Champions bukan sekadar impian saja, melainkan sebuah kebutuhan karir untuk memperebutkan gelar Ballon d'Or atau pengakuan global. Kondisi pelik Chelsea inilah yang dimanfaatkan betul oleh Deco untuk melancarkan rayuan mautnya. Deco dan agen Barcelona akan terus-menerus mendekati pihak Joao Pedro, lalu menawarkan panggung utama di Camp Nou dan jaminan bermain di Liga Champions. Ditambah lagi ada sebuah fakta unik yang membuat momentum ini semakin menguntungkan Barcelona. Joao Pedro secara mengejutkan tidak didaftarkan ke dalam skuad timnas Brazil untuk turnamen Piala Dunia nanti. Bagi Chelsea ini mungkin sebuah kerugian, tetapi bagi Barcelona ini adalah berkah yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena Joao Pedro kini memiliki banyak waktu luang selama libur musim panas untuk beristirahat total, menjauhkan diri dari kebisingan media London, sambil merenungkan masa depannya secara mendalam. Joao Pedro akan punya banyak waktu memikirkan matang-matang apakah akan tetap setia bertahan di London Barat tanpa kompetisi Eropa, atau memilih hijrah ke Catalunya demi sebuah kejayaan instan. Namun pertanyaannya, apakah transfer ini akan berjalan semulus itu? Jawabannya tentu saja tidak, karena pihak manajemen Chelsea akan berusaha keras dan sama sekali tidak berniat kehilangan salah satu aset yang paling berharga ini. Bagi manajemen di London Barat, Joao Pedro bukanlah komoditas yang bisa dijual demi keuntungan finansial. Joao Pedro bersama dengan pilar-pilar penting lainnya seperti Enzo Fernandez, Cole Palmer, Moises Caicedo, Estevao Willian, dan sang kapten Reece James, mereka semua adalah fondasi utama Chelsea. Mereka semua adalah kerangka skuad inti The Blues yang sudah diproyeksikan masuk ke dalam rencana jangka panjang yang sangat besar di bawah asuhan manajer baru Xabi Alonso untuk menghadapi musim depan.
Xabi Alonso melihat Joao Pedro sebagai pusat dari taktik agresif yang ingin ia terapkan di Premier League. Kehilangan Joao Pedro berarti merusak seluruh blueprint permainan yang sedang dibangun oleh Xabi Alonso. Tetapi yang namanya bursa transfer sepak bola tentu tidak pernah seindah dongeng sebelum tidur. Manajemen Chelsea memang memiliki kuasa penuh atas kontrak hukum yang tertulis di atas kertas. Chelsea secara legal bisa saja menolak semua tawaran dan menggunakan berbagai macam cara ekstrim untuk menahan kepergian sang striker. Namun, dalam sejarah panjang sepak bola telah mengajarkan kita satu pelajaran berharga, yaitu jika si pemain itu sendiri yang hatinya sudah tidak berada di klub, jika dia sudah merasa tidak betah, mulai malas-malasan dalam sesi latihan, dan secara formal meminta untuk hengkang, maka mempertahankan pemain seperti itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pemain yang dipaksa bertahan hanya akan bermain setengah hati di lapangan hijau, dan pada akhirnya sikap apatis tersebut cuma bakal menjadi racun yang sangat berbahaya di dalam ruang ganti tim. Pelatih jenius manapun termasuk Xabi Alonso pasti akan malas memainkan seseorang pemain yang pikiran dan fokusnya sudah terbang kemana-mana. Mentalitas seperti itu bisa merusak keharmonisan seluruh skuad. Tapi untungnya Chelsea bukanlah klub kemarin sore yang bakal merengek-rengek atau mengemis di kaki seorang pemain agar dia sudi bertahan. Jika Barcelona memang seserius itu dan Joao Pedro benar-benar ngebet setengah mati ingin pindah ke negeri Spanyol, maka pintu keluar akan dibuka. Tetapi dengan satu syarat mutlak, yaitu ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar Barca. Chelsea dilaporkan telah menetapkan bandrol harga untuk klausul pelepasan Joao Pedro, yaitu tidak kurang dari 90 juta euro. Sebuah angka yang sangat fantastis, yang sengaja dipasang untuk menguji sampai di mana batas kemampuan finansial Barca. Mendengar angka sebanyak itu, awalnya banyak pihak yang mengira bahwa Barcelona akan langsung mundur teratur. Namun disinilah fans dan manajemen Chelsea harus mulai waspada dan menaruh rasa khawatir yang tinggi terhadap pergerakan senyap Barcelona. Harus diingat, Barcelona yang kita kenal sekarang sudah bukan lagi Barcelona yang merana seperti beberapa tahun yang lalu. Lupakan memori kelam, di mana mereka dilanda krisis keuangan parah dan hanya bisa berburu pemain-pemain uzur berstatus bebas transfer dan membeli pemain dengan skema cicilan yang memalukan selama bertahun-tahun. Kebangkitan finansial Barcelona akhir-akhir ini adalah sebuah fakta nyata. Mari kita buka buktinya, di mana Barcelona baru saja sukses meresmikan transfer winger andalan timnas Inggris dari Newcastle United dengan nilai tunai sebesar 80 juta euro. Tidak hanya itu, mereka juga sempat melayangkan penawaran resmi pertama sebesar 100 juta euro kepada Atletico Madrid untuk menawar Julian Alvarez sebelum akhirnya ditolak. Ini adalah sinyal bahaya bagi klub-klub di Premier League maupun klub di liga lainnya. Ini juga membuktikan secara sahih bahwa Barcelona telah pelan-pelan bangkit dari krisis finansial dan saat ini mereka memegang uang tunai dalam jumlah melimpah untuk membeli satu striker baru kelas dunia atau pemain di posisi lainnya. Kini bola panas transfer sepenuhnya berada di tangan Joao Pedro dan Barcelona. Jika Deco berhasil meyakinkan Joao Pedro untuk mengajukan transfer request kepada manajemen Chelsea dan Barcelona berani menyetor dana segar sebesar 90 juta euro ke meja Chelsea, maka kepindahan mega transfer ini bukan lagi sekadar rumor-rumor fiksi, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu saja. Satu hal yang pasti,
Perseteruan media sosial antara Atletico Madrid dan Barcelona telah menimbulkan efek domino yang siap mengubah peta kekuatan sepak bola Eropa di musim depan. Chelsea harus bersiap menghadapi gempuran rayuan dari Spanyol, atau mereka beresiko akan kehilangan salah satu aset terbaiknya dalam proyek besar Xabi Alonso. Di episode selanjutnya, kita akan membahas nama-nama striker yang bisa saja didatangkan oleh Chelsea jika benar Joao Pedro meninggalkan The Blues. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea harus mempertahankan Joao Pedro dengan segala cara, walau sang pemain beresiko menjadi racun di ruang ganti? Atau lebih baik Chelsea mengikhlaskannya pergi ke Barcelona dan mengantongi dana segar sebesar 90 juta euro untuk berburu striker baru pilihan Xabi Alonso? Bagaimana menurut kalian Blues? Jangan lupa tulis analisis cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan pembahasan ini. Share video ini ke komunitas Chelsea kalian. Dan tentu saja subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar kabar Chelsea. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.